Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Ada Pak semua. Effendi, ada DHI, ada Midan Anis, ada Gus Sigit. Gus, ini saya Siap. mau tanya-tanya. Saya dengar-dengar ada berita apa nih, Gus? Bisa cerita sedikit nggak, Gus? Kalau sekarang yang lagi viral ya ini arus bawah bergeliat ya, dalam artian dengan adanya mega kopi kemarin yang saya siarannya itu kan bersama arus bawah terus ya Pak ya. Ya. Intinya dengan adanya diajukan closing mega kopi ini, arus bawah lagi pada error begitu loh. Jadi intinya tetap kita menuju kepada manajemen supaya ada kebijaksanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak tawaran sih supaya untuk masalah SBI yang poin 5 dan 6 kita diajak untuk mengikuti langkah yang lain. Gitu Pak Ferry. Intinya untuk supaya kita bisa menuntut manajemen dan seterusnya. Tapi itu resikonya gimana ya? Saya itu masih mikir-mikir juga untuk ya banyak yang tanya gitu loh. Terus saya pribadi tetap masih belum bisa memberikan. Mungkin di sini ada yang bisa memberikan satu pencerahan gitu ya, risiko dan kemudian keuntungan dan kerugiannya apa. Ya sembari ngopi, siapa tahu ngobrol kita hari ini ada manfaatnya gitu. Oke. Mungkin Bro Anis ada masukan, Bro? Ya, oke. Gus Sigit, apa kabar Gus? Siap, alhamdulillah baik Pak Ustaz. Oke. Jadi gini, menurut saya, Bro Gus, Ya. kalau kita mengikuti keinginan atau emosi kita, tentu kita pengen segera ya, duit itu dikembaliin ya kan. Itu kalau kita jadi orang-orang yang egois lah istilahnya. Cuma masalahnya begini Gus, kalau menuntut manajemen dengan jalur hukum itu ada konsekuensi. Kalau orang-orang yang memang sudah di-ban atau orang-orang yang memang tidak ada kaitannya dengan video, kemudian ngojo-ojoi istilahnya ya, wong Jawa itu ngojo-ojoi ya, kan beda-beda ini Gus ya. Yang mempengaruhi itu kan mereka nggak ada ruginya, nothing to lose gitu loh, nggak ada yang hilang dari mereka. Mau menang atau mau kalah itu nggak ada ruginya, nggak ada untungnya bagi mereka. Untungnya apa sih mereka ngajak-ngajak fundraising Gus? Fundraising karena ya mungkin lah mau sendiri, mau tanggung sendiri biaya, kan pakai lawyer tuh. Lawyer kan kita tahu lah, nggak mungkin 10 juta ya, pasti mahal lah, apalagi urusan begini, urusan gede ini ya. Kemudian yang kedua, dari sisi member, kalau VTuber sejati yang memang punya aset cukup besar di VTube, kalau dia ikut-ikut, ini resiko nih. Saya melihat kalau bagi mereka yang sudah di-ban dan orang lain di luar VTube itu yang ojo-ojo itu nothing to lose, bagi VTuber sejati no way to escape gitu loh, atau nothing to win gitu, nggak ada jalan untuk menang. Mengapa? Kalau ternyata kalah di pengadilan, kalau ternyata 2 bulan belum selesai urusan pengadilan, ternyata VTube on, kalau ternyata dia tidak bisa membuktikan kasus ini, kan arahnya dibawa ke kasus pidana nih, tindakan pidana nih. Kalau tidak bisa membuktikan tindakan pidana, paling-paling masuknya ke perdata. Perdata itu bisa bertahun-tahun Gus. Bertahun-tahun, sementara VTube sudah jalan nih, 2 bulan yang akan datang jalan. Bagi VTuber sejati yang punya duit, yang punya aset maksud saya, kemudian ngambil resiko itu, mereka mungkin bisa di-ban, ya saya kira pasti. Yang kedua, akunnya, kalau ikut menuntut, tentu akan dituntut balik, nggak mungkin akan diam. Itu kerugiannya. Udah gitu nggak ada untungnya. Kenapa nggak ada untungnya?
kalaupun menang, ya misal manajemen kalah gitulah, taruhlah, emang bisa balik duitnya? No way, impossible. Paling-paling ditahan orangnya, gitu loh. Kalau kasus seperti ini kemudian benar-benar sampai manajemen kalah, yang terjadi nggak ada duit keluar itu nggak mungkin. Nah itu loh Gus. Jadi buat apa sih kita ikut-ikutan sesuatu yang arahnya itu ya hanya ke arah keburukan buat kita. Kita sebagai VTuber itu loh, nggak ada untungnya itu loh. Nah, no way to win gitu, nggak ada jalan untuk menang gitu loh. Oke, itu aja Gus. Mungkin ada yang lain mungkin bisa nambahin. Bro DHI, apa ada masukan Bro mengenai pertanyaan dari Gus Sigit? Sebenarnya saya mau tanya Bro, saya nggak ikuti perkembangan Bro Sigit, ada isu apa sebenarnya ini Bro Sigit? Jadi gini Bang, dari WA yang datang kepada saya itu kan banyak tawaran nih untuk kalau saya sendiri sebenarnya kita berhusnudon atau berprasangka baik kepada manajemen, karena manajemen sudah membuktikan ini dan itu, masalah PSE, kemudian SBI juga memberikan kabar kita sudah dinormalisasi kan udah. Nah, cuma istilahnya kan arus bawah ini kan jutaan gitu loh. Nah, sementara perwakilan yang lapor kepada kita ini gimana enaknya dan seterusnya, kok ini malah maintenance lagi 2 bulan begitu kan. Nah, sementara tawaran-tawaran itu untuk bagaimana kita bisa menuntut manajemen gitu loh Kang ceritanya. Seperti ceritanya ada orang yang ingin menuntut gitu Bro ya? Ya, kalau kurang lebih begitu sih. Jadi, yang saya terima. Mungkin kalau Bro Gus Sigit ini mau bertanya, kalau memang mereka VTuber sejati ikut, konsekuensinya apa gitu loh Bro. Ya, Seperti yang dijelaskan Medan Bro Anis tadi kan udah sedikit sekilas tuh. Menurut pandangan Bro DHI gimana nih? Apakah konsekuensi kalau mereka ikut dalam gerakan itu, apa keuntungannya, apa kerugiannya? Kemungkinan aja, kan kita bukan orang hukum, tapi secara logika common sense aja yang mungkin bisa terjadi gitu. Kalau saya melihatnya gini Bro, kita harus lihat permasalahannya yang terjadi sekarang ya. Kita melihat apa yang terjadi di VTube sekarang ini. Kita kan gini. Jadi VTuber ini kita harus tahu bahwa ada kubu yang lain yang ingin menghalangi kita kan, teman-teman tahu itu. Ya. Memang dari dulu ada beberapa yang juga ya kita tahu lah ya. Maksudnya mungkin saya sentil sedikit di sini. Ada beberapa, bahkan ada orang yang ingin memang mau menjatuhkan kita VTube. Tetapi kita tahu orang-orang itu adalah orang-orang dari luar, ya orang-orang dari luar. Bahkan ketika VTube di take down saat itu, sebenarnya saya melihat disitulah kekuatannya mereka kalau memang VTube ini bisa ditutup kekuatan haters, tapi terbukti bahkan saat itu ada yang mengajak para VTuber saat itu, ya ini lagi dalam proses pengurusan kan, belum ada PMS saat itu. Mereka mengajak para VTuber untuk menghasut para VTuber untuk memproses VTube ini, bahkan menyiapkan, memfasilitasi lah dengan berbagai lawyer dan lain-lain. Tapi faktanya tidak ada. Nah sekarang kalau misalnya mungkin saya nggak tahu lah ya, kalau ada masih ada seperti itu tawaran-tawaran yang harus kita perhatikan khususnya para VTuber adalah VTuber harus tahu bahwa VTube ini sekarang kita sudah memperoleh bahkan mendapatkan semua legalitas, bahkan puncaknya itu adalah normalisasi. Nah, jadi di sini adalah kekuatan kita para VTuber. Lalu kalau misalnya ada tawaran-tawaran untuk ikut kemudian memproses manajemen, dasarnya apa gitu? Justru ini menurut saya kerugian buat para VTuber, khususnya yang mungkin punya VP, ya kan? Jadi saya sarankan buat rekan-rekan VTuber untuk berpikir 1000 kali sebelum ikut tawaran-tawaran seperti itu. Kenapa? Karena progres ini terus berjalan, ya. Bahkan sebelum off untuk kedua kalinya ini, karena memang ada perbaikan IT kita, aplikasi kita, bukan masalah yang lain. Itu dari manajemen.
Tapi orang-orang dari luar itu selalu memberikan informasi yang seolah-olah bahwa VTube ini sudah bermasalah kan. Jadi saya melihatnya begini teman-teman VTuber, mari kita berpikiran jernih ya, menggunakan akal sehat kita untuk tetap mengawal VTube dalam proses perbaikannya, bukan yang lain seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas. Mari kita percaya kepada manajemen dan tak berpikir 1000 kali sebelum melakukan hal-hal atau diajak oleh orang-orang yang dari luar, ya, karena itu bisa menjadi menimbulkan kerugian buat kita sendiri. Karena kalau dilihat juga dasarnya apa, ya, bahkan orang lain itu, orang luar itu selalu dari dulu mengatakan seperti ini, ya. Kami akan memproses, ya, ini yang saya lihat dari dulu. Kami akan memproses ke Bareskrim. Saya akan minggu ini saya akan laporkan ke Bareskrim, ya. Itu saya ikuti video-video dia. Tapi sampai sekarang mana buktinya? Sekarang sudah legal dan normalisasi, dasarnya apa? Mau proses apa? Ini akan lebih komplit lagi ketika itu terjadi. Jadi saya rasa, makanya, saya mikir ini orang kalau misalnya ada hak yang mempermasalahkan ini VTube sekarang yang sudah dinormalisasi, hanya saja bagian internal manajemen ini yang sedang diperbaiki, kok dibuat suatu informasi, kan logikanya gini, mereka mengatakan misalnya pintar dan cerdas, tapi ketika kita sampaikan, manajemen sampaikan bahwa VTube dalam proses perbaikan, lalu mereka mengatakan VTube di scam dan lain-lain. Nah, logikanya di mana? Jadi kita VTuber kembalilah kepada informasi yang benar, ya, menggunakan akal sehat untuk tetap berada di jalur yang benar, sehingga ketika VTube on nantinya benar-benar, saya pribadi saya yakin kita yang untung, karena tidak mungkin orang-orang di luar sana yang bertanggung jawab atas diri Anda. Jadi seperti itu, Bro Sigit. Oke, jadi saya menjawab sedikit ya, Pak Kris ya, izin ya. Jadi memang yang menjadi sebuah kegundahan yang terbaru itu ketika kebijakan manajemen yang dalam artian Megakopi sampai 31 Agustus, kemudian menjadi tiba-tiba menjadi 31 Juli, ya gitu-gitu loh. Ini sebenarnya manajemen gimana sih? Kenapa nggak mendukung wong VTube aja belum on kok, gitu loh istilahnya. Kok ini kok seperti ini? Makanya banyak yang bingung. Makanya saya sendiri ada Zoom ini, saya akan bertanya kepada panjenengan semua, Anda semua yang sering menyampaikan seperti itu, bahwasanya satu, manajemen kok nggak pernah nongol muka nih di My Future Business School. Mudah-mudahan nanti dengan adanya seperti itu, ada wacana semacam ini nanti bisa nongol gitu loh. Harapan kita semacam itu, Bang, supaya semua jelas, karena mereka akan menuntut dan seterusnya itu kan karena memang tidak ada klarifikasi dari manajemen. Itu tambahan saya semacam itu sih. Pak Effendi, itu Bang Kris, masih tanggapan, Pak? Ya, memang kalau kita mengikuti arus di bawah ini, ya, sebetulnya karena ketidakpahaman yang dimanfaatkan sama orang yang setengah-setengah paham. Dari apa yang terjadi kan sebetulnya yang dituntut sama yang menuntut itu kan sama-sama tidak paham. Yang dituntut bingung, dia mau dituntut apa? Orang dia tidak pernah menerima setoran dari yang menuntut. Ya otomatis kalau menuntut kan pasti akan minta uangnya, toh. Nah, uangnya disetorkan kemana? Bukti bahwa dia menyetorkan uang kepada yang menuntut saja tidak ada, yang dituntut saja tidak ada. Buktinya itu tidak ada. Terus kemudian yang dituntut apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sampai detik ini yang dituntut itu legal 100% dan sudah dinormalisasi, bahkan kemarin sudah siaran pers yang menormalisasi. Dan yang menormalisasi itu hati-hati loh, bukan orang sembarangan. SWI di dalamnya ada 13 kementerian yang sudah membuat legal. Nah, lalu yang disebut ponzi-ponzi dan ilegal itu yang mana? Lebih baik kalau seandainya teman-teman ini masih serius untuk menjalankan VTube,
ya saya pikir tidak ada salahnya kita sama-sama ya Gus ya, untuk Iya, selalu iya. eh, Iya. apa apa istilahnya ya, mau tidak mau kita tutup mata tutup telinga untuk kita mandok lah ya sama manajemen, karena manajemen sudah menunjukkan karakternya bahwa manajemen ini memperjuangkan betul-betul apa yang harus diperjuangkan. Kalau saya melihat manajemen tidak berjuang buat dirinya loh, dia berjuang untuk Iya, masyarakat Indonesia loh. Itu yang saya lihat gitu. Sampai sedemikian rupa, dan itu bukan dengan tangan kosong, karena modal yang mereka keluarkan cukup besar dalam keadaan dia belum menuai apa yang dia sedang perjuangkan dalam waktu hampir sekarang ini masuk ke bulan ke-7, ke-8 mungkin ya. Iya. Ya saya pikir gitu ya Pak Kris ya. Kalau soal hukum saya nggak ngerti hukum masalahnya Pak Kris. Sama Pak, kita cuman kalau menurut saya gini, kalau saya menurut teman-teman ya sudah benar ya pandangannya masing-masing. Iya Pak Effendi melihat dari segi apa namanya, ya arus bawah juga ya menurut mereka benar, tapi kan kebenaran mereka tuh mungkin karena ketidaktahuan kan gitu. Betul, betul. Nah, contoh bahwa kan harus dimengerti bahwa Mega Kopi itu bukanlah program dari perusahaan yang fix. Ya Gus ya. Namanya Mega Kopi promo. Oke. Nah, Iya. promo ini kan tentu ada timelinenya. Memang dari awal dikasih tahu tanggal 31 Agustus. Yang jadi masalah kan Iya, iya. kenapa bisa Iya. dimajukan. Dimajuin. Nah, Majukan, iya. Nah, kalau saya ini nggak tahu ya Gus, saya cuma berpendapat nih, analisa Iya, iya. saya, karena dikeluarkan promo baru Gus. Oh. Agustus Yang merah putih ada itu. promo baru, jadi istilahnya promo ini kan nggak boleh bentrok-bentrok nih. Iya, iya, iya. Ya dong, kalau namanya promo bentrok-bentrok nanti bingung kan. Nah, mendingan satu diselesaikan dulu, kemudian lanjutlah promo Agustus, yang promo Merdeka, promo merah putih. Ingat Gus, ada Ya. kan? Iya. Itu. Nah, apakah setelah Agustus itu Mega Kopi nanti muncul lagi di September? Ya kita belum tahu kan gitu Gus. Oke. Ya Siap. kan? Nah, makanya saya bilang, kalau menurut analisa saya nih, dulu aja bisa diperpanjang Mega Kopinya. Karena ini bentrok dengan promo merah putih dan Merdeka, di stop dulu, jangan dua-duanya, nanti bingung. Kita aja konten kreator nanti promosi dua promosi bingung kan? Satu aja bingung, apalagi dua gitu kan? Nah, Iya, mungkin iya, iya. Satu aja yang nonton sedikit. iya, perkiraan saya nih belum tentu benar juga, tapi analisa secara logika seringkali kalau perusahaan, saya juga pernah ya di perusahaan juga, kita tuh nggak mau promo tuh tumpang tindih Gus, karena nanti di lapangan orang Oh, bingung, mau jelasinnya bingung. Nah, mendingan satu Mau mungkin ikut yang mana enggak? ya dimajukan, kemudian satu lagi yang promo Agustus, menurut saya begitu. oh iya, Nah, masuk akal itu Sama Pak Kris. gini Gus, kalau gitu. saya nanggepin itu hampir tidak ada bedanya diselesaikan sampai tanggal 31 Agustus atau 31 Juli. You know why? Karena itu belum on, sama aja. Iya. Ya udah pakai promo yang lain aja yang lebih iya, asik karena gitu. alasan mereka selalu tunggu VTube on dulu, ya kan? Belum punya duit, belum Baru punya Mega duit Kopi. gitu. Sementara kalau kita ngomong timelinenya VTube, otomatis kan September pertengahan atau September akhir. Iya. Ya kan, dari Tanggal Juli 22. akhir sampai dengan 2 bulan ke depan, berarti kan pertengahan September atau akhir September, kan gitu. Kan akan melewati Iya. 31 Agustus juga, Gus. Iya sih. Iya dong. Nah, maksudnya saya, mungkin saya di konten kan saya yang terakhir itu berbicara, ada sedikit kelakar lah. Menjelaskan teman-teman ini seringkali, kalau yang rokok ya Gus ya, ya kan? Oh, kayaknya punya, ya lagi pandemi susah, kita mengerti. Memang harus prihatin. Tapi rokok jalan terus gitu kan. Nah, kalau kita Jalan ngomong terus, Bang. satu bungkus rokok itu Gus berapa Gus sekarang? 15.000 Gus? Iya, lebih lah. 28, 30.000. Enggak, saya ngomong yang rokok yang murah aja Gus. 15.000 ya Gus. Iya. Nggak ada. Nggak ada sekarang, Bang. Oh, nggak ada ya? Berapa? 20.000? 20, 30 lah. Wah, ya udah 20.000, kita ambil yang rendah aja Gus. 20.000. Kalau dia stop aja kurang lebih 15 hari,
udah bisa mega kopi, Gus. Ya. Kalau kita mau ngomong bisnis ya, kalau kita mau usahakan kan gitu. Tapi kan namanya ngerokok Iya. kan nggak bisa diberhentikan. Memang saya juga mengerti. Kebetulan saya nggak ngerokok, jadi saya nggak tahu masalah Oh itu. iya, Tapi harusnya ngerokok, Bang. maksud saya, namanya orang mau berjuang kan harus berkorban, betul Gus. Betul. Nah itu maksud saya. Nah itu terlepas dari itu. Nah itu yang ingin saya sampaikan para teman-teman. Hidup itu kan pilihan, Gus. Tidak ada orang sukses tanpa pengorbanan. Setuju nggak, Gus? Iya, Selalu harus ada pengorbanan setuju. atau keluar dari zona nyaman kita. Iya kan? Nah, gimana untuk mengantisipasi itu? Ya tentu harus berlatih dan mencoba. Kalau kita belum mencoba, ya tentu kita nggak gampang kan melewati itu semua. Iya. Semua orang punya masalah, semua orang pasti punya kendala. Ya kan? Ekonomi, udah tahu lah pandemi, semua pasti kena. Mau orang yang pendapatan besar, mau pendapatan kecil, orang yang punya perusahaan gede, stresnya lebih gede. Jangan kira banyak duit itu nggak stres, Gus. Stres, Oke. gitu. Jadi itu. Nah, Paling enak tuh perusahaannya nggak usah gede-gede, tapi duitnya gede. nggak ada, bro. Yang namanya gitu nggak ada. Kecuali kalau main yang ilegal gitu. Oh gitu ya. Kalau yang legal rata-rata harus bayar pajak, ya kan? Harus gaji orang sesuai dengan UMR. Kan nggak gampang hidup ini. Bangun perusahaan tuh nggak gampang. Iya kan? Kalau Iya, kita di bawah dikit Ruwet UMR, loh. nanti ada yang protes gitu kan. Dengan perusahaan itu ruwet. Ruwet, saya megang perusahaan, saya pernah megang perusahaan, Gus. Kurang lebih 3.000 sampai 6.000 karyawan. Jadi kita tahu percis gitu. Apa ngelola cash flow dan lain-lain itu kadang-kadang ya harus Tapi ngomong-ngomong, Bro, itu yang disampaikan Gus Sigit tadi yang pada mempengaruhi Bang. ngajak-ngajak itu loh, ngajak-ngajak. Iya. kalau saya bilang gini, kayak gini, saya mungkin akan merangkum ya, karena kita sebentar lagi mau selesai waktunya. Kita sengaja nggak terlalu panjang-panjang, Gus, biar penasaran gitu kan. Siap. Jadi poinnya gini, kalau menurut saya gini, kalau kita ikut misalnya, ikut gerakan itu, yang pasti ya, kalau VTube on Ya. sebulan setengah lagi, otomatis kan kita nggak bisa ikut bermain, Gus. Karena Akan di-banned tadi ya? akun kita akan di freeze atau di banned atau dibekukan kan? Karena kan dalam Ya, sengketa kan, benar nggak? Dalam sengketa dong. Nah itu, Iya, itu betul. resikonya. Nah otomatis dalam proses dalam proses hukum itu pasti kan berlanjut, nggak gampang. Karena kita tahu proses yang begini itu udah banyak. Mimel contohnya yang paling dekat yang kita tahu kan kemarin itu. Ya, Tahun Nah, itu 4 tahun kurang lebih. 4 tahun ya. Terus 4 4 tahun? 4 tahun mereka kasasi kan akhirnya menang di Mahkamah Agung. 4 tahun akhirnya mereka dilepaskan. Nah maksud saya apakah dengan dilakukan dia ditahan itu uang member yang menuntut itu kembali? Kayaknya nggak ada beritanya nih. Enggak mungkin. Nggak ada. Nah satu. Kedua, kalau misal VTube on otomatis kan gagal secara hukum kan Gus. Kalau yang bisa dituntut itu kan perusahaan yang tidak bisa melakukan pembayaran kembali ke member kan, tidak memberikan haknya kan, istilahnya kan begitu. Karena asumsi mereka itu yang digembar-gemborkan adalah SBI poin 5 dan 6, dan menurut saya memang beda pendapat antara manajemen dengan yang pihak luar Ya. gitu loh, Pak. Makanya di jalur tengahnya itu alangkah indahnya ketika pihak manajemen mengadakan sebuah klarifikasi sehingga yang tercipta itu adem gitu loh. Perkara tadi udah yang dikatakan sama Bang Chris, life is about choice, itu adalah sebuah pilihan, mau ikut ya monggo, Ya. tapi dengan resiko. Tapi hasilnya nggak Poin ikut, ya 56 tetap bisa kita, diulangi Gus biar yang lain tahu juga. Poin 56 itu apa? yang intinya perusahaan membayar semua VP member gitu. Itu Dengan lah kesepakatan. pikiran Dengan kesepakatan. Ya, yang ke poin ke-6? Kalau yang poin ke-6 itu apa, saya lupa malah teh. Yang pokoknya yang kelima itu yang intinya masalah VP. Kalau yang ke-6 mungkin Bang Sandi ingat yang ke-6-nya yang dari syarat SBI itu. Mungkin jual beli antar member ya kali ya. Oh, jual beli antar member. Nah, Ya, kalau intinya jual di beli antar counter member itu berarti. itu sudah terpatahkan dengan yang kita bukti pencairan itu, Gus. Ya, dan
dari yang kemarin Ya, sampean itu ya karena Bang Kris. kalau terjadi Bener jual beli dari antar member, tentu ada orang yang bersaksi ditransfer dari sesama member. Tapi kan kita tidak ada. ya. Semua dari Nggak dompet ada. harapan bangsa, kalau nggak salah ya. Ya, Ya, dompet harapan bangsa. Dan gini, salah satunya begini, kalau soal bisa bayar apa enggak, kan sudah terbukti selama Ya, waktu 9 itu hari on aja kan, banyak yang pencairan ya, kan. 9 hari. Iya, jadi makanya waktu on lagi besok, pasti kan ada pencairan lagi, Gus. Berarti kan gagal secara Iya. hukum dong. Yang dituntut itu Kalau saya dilaksanakan oleh kalau saya perusahaan, apa lagi? lihatnya gini Gus, hasil akhirnya itu adalah normalisasi, ya kan? Jadi kita mengacu kepada normalisasi. Ngapain? Kalau saya pikiran gini kan, ngapain dinormalisasi kalau tidak sesuai semua? Artinya kalau siapa yang memberikan normalisasi itu, kalau misalnya masih ada yang nuntut, berarti masih ada yang tidak beres kan? Atau dia yang tidak mengerti. Tapi intinya kalau saya Asumsi, mereka berdasarkan berasumsi, kepada Bro. hasil akhir, Berasumsi Ini hasil beda. akhir itu, inti dari semua Hasil ini adalah adanya orang-orang yang nggege mongso, belum waktunya pengen dipanen gitu loh. Jadi masih hijau-hijau udah mau dipanen aja itu pelem gitu loh. Dan mereka Kalau orang berasumsi, Jawa itu ya gitu ya, masalahnya kan. gege Asumsi mongso. itu yang membuat mereka mengambil tindakan. Padahal asumsi itu kan harus disertai dengan data kan. Nah, yang Betul. kita yang sudah di Fitup tahu datanya bahwa itu data kita, contoh yang beli antar member sudah dipatahkan. Ya. Terus VP dibeli. Ya, dengan pencairan itu kan buktinya udah. Dibeli perusahaan. Memang di dalam kondisi itu kan makanya di maintenance tujuannya yaitu memperlancar. Kan gini lucu. Kadang-kadang VTuber itu lucu, Gus. Giliran ada Gimana, kendala di maintenance, dikit-dikit ngadet, mereka protes. Betul nggak? Ya. Harus bawa nih protes. Tolong dong diperbaiki, jangan sampai ngadet-ngadet. Masuk EC nggak bisa. Pertanyaannya Ya. kita, sekarang lagi diperbaiki, protes lagi. Terus gimana baiknya ini? Gimana? Ya kan? Atau kalau Maunya Pak simpan Fendi lagi. mengatakan lucu gitu. Iya, jadi lucu. Jadi manajemen memperbaiki salah. Kalau misalnya ada kendala, salah juga. Jadi maunya apa gitu? masalahnya mereka lebih pintar dari manajemen, Pak. Ya biasanya Oh, gitu. komentator lebih pintar dari pemainnya memang. Komentator kan pemain Gitu ya. jago. Iya. Netizen Indonesia gitu loh. Makanya komentar-komentar di luar kan ketika dibilang IT sedang mendrop semua dan harus diperbaiki semua yang berhubungan dengan IT. IT-nya kok pokok banget toh. IT model apa? Padahal dia nggak ngerti juga IT itu apa. Dia ngerti kan? coding juga nggak ngerti Gitu. ya Pak. Tapi bisa Iya. komentar. Harusnya dia ngomong Iya, tuh betul. harusnya kan. Makanya Masa harusnya IT kita. kerja nggak kelar-kelar sampai 2 bulan nggak bisa memperbaiki VTube kan lucu. Ini perusahaan apa? Gitu. Tapi dia bergabung di dalamnya. Harusnya Aduh. kalau udah nggak Iya, setuju kan? itu bisnis lain aja Pak ya. Jadi jual Iya. pisang goreng, jual gorengan, jual bakso gitu ya. Tapi udah ngoceh-ngoceh gitu nanti VTube on dia dengan senang hati main lagi tuh Pak. Nah, Lupa biasanya gitu ya. IT-nya lupa dia komentar yang kemarin IT itu lupa dia. akan berkomentar terus mesti. IT-nya IT, ahlinya ahli. Dan gini, Jadi, Gus, tadi oke. kenapa manajemen nggak keluar itu? Nah, Manajemen itu ya itu. kayaknya itu loh sama aja begini. Maju kena mundur kena, mau ngomong Oh, salah. Kayak konten saya kemarin itu ya. Iya, itu yang kita bilang Gus. Nanti muncul nih Pak Prabowo. Oh kenapa? Misalnya. Jaguar yang nggak turun. Muncul Jaguar. Kenapa Pak Wilbert nggak turun? Muncul Pak Wilbert. Kenapa Pak Noval nggak turun? Kan bingung Gus. Siapa aja yang turun gitu. salah. Nggak turun juga salah. Ya mendingan udah deh kasih di website pengumumannya. Udah baca sendiri. Udah gitu aja. gitu. Daripada pusing. Pasti Gus. Kalau dia ngomong. Kalau si misalnya Pak Prabowo ngomong, kenapa Pak Prabowo doang sih ngomong? Kenapa nggak bareng Wilbert? Gitu Pak. Udah ngomong berdua. Kenapa nggak ada Pak kurang Noval? terus ya. Ngomong lagi, oh kenapa nggak Pak dengan Bu Yunita juga sama Diamond yang lain? Wah repot panjang tuh ceritanya. Kalau Ya, diikuti itu memang sudah sunatullah Gus. Kalau saya melihat Pak, kulit ya, kalau saya melihat kenapa manajemen tidak keluar, Gimana Pak? karena kalau saya melihat kita tidak pernah bisa menyenangkan semua orang. Ya. apalagi 17 juta ya Pak. Ya, apalagi 17 juta orang dengan otak yang masing-masing,
kita nggak pernah bisa menyenangkan mereka. Makanya kalau saya sih dari dulu saya udah bilang, seharusnya Mr. Guy, Pak Jeff, Pak Wilbert itu diumpetin aja, yang keluar mah kita aja. Oke, teman-teman, waktu kita terakhir ini Siap. sudah hampir habis. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat positifnya, dapat Amin. manfaatnya. Kita maunya jadi VTuber sejati sama-sama kita ini. Ya, kalau manajemen memutuskan apa, bukan hanya teman-teman yang merasakan, kita juga merasakan gitu kan, nasional. Ya, tim Siap. kita juga merasakan ya. Gitu aja yang ingin Siap, saya sampaikan. Memang potongnya setengah-setengah, itu adalah kekuatan kita biar teman-teman nonton lagi kalau kita bikin acara. Oke? Ya. Siap.